Shalom teman-teman yang ada di GRC di Tegal. Saya percaya hari ini ada pesan Tuhan buat saudara untuk menyongsong tanggal 17 Agustus. Kami percaya di hari ini walaupun saya tidak bisa berjumpa dengan saudara secara langsung, tapi bila pesan Tuhan ini masuk dalam hidupmu dan menjadi berkat, jadi blessing untuk kita mempersiapkan hidup menantikan kedatangan Tuhan dan hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Saya percaya ini adalah hari yang exciting untuk kita menatap bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mengawali pesan Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Dan kami percaya biar hari ini Engkau sendiri Tuhan yang berbicara dalam hidup kami. Firman-Mu cukup Engkau berikan satu patah kata. Dan kami percaya itu akan mengubah hidup kami selamanya. Bicara Tuhan. Di hari-hari ini kami butuh perkataan-Mu, kami butuh spoken word, kami butuh perkataan firman-Mu yang keluar dari mulut Tuhan dan itu akan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin ambil dua ayat di Matius dan Markus tentang seorang perempuan Sirofenisia. Tapi saya ingin mengambil satu sisi yang bagaimana Tuhan taruh minggu-minggu ini sesuatu yang luar biasa. Saya bacakan dulu di kitab Matius 15 ayat yang ke-21. Perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara bayangkan, perempuan ini sedang dalam penderitaan, sedang dalam kesulitan, dalam masalah, dan dia meminta dengan rendah hati berkata, "Tolonglah aku." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Ini seringkali menjadi sikap orang Kristen yang hari sedang menanti akan doamu dan tidak dijawab. Seringkali kita langsung mengepalkan tangan dan kita marah. Itu tidak rendah hati. Itu namanya carpe diem. Tapi mari belajar, ada satu sikap perempuan yang tidak orang percaya, tidak orang Yahudi. Dia punya sikap yang sangat rendah hati. Dan ternyata sikap kerendahan hati itu membuka kunci sesuatu yang luar biasa. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Sudah datang dengan minta belas kasihan, diusir lagi sama murid Yesus. Tetapi Alkitab berkata dengan sangat luar biasa, "Then she came and worship." Pada saat diusir oleh murid-murid Yesus, dia datang malah apa? Nyembah. Saat engkau tidak mendengar jawaban Tuhan, saat engkau tidak mendengar suara Tuhan, saat engkau Tuhan sepertinya jauh, doamu tidak dijawab, orang mulai mempertanyakan kau sebagai orang percaya, orang mulai bertanya, "Mana Tuhanmu?" Dia mulai coba mengusik, dia coba mengusik tentang ketuhanan Yesus dalam hidupmu. Mari engkau datang, came and worship. Datanglah dan menyembah. Dan Alkitab berkata, kata sembah artinya proskuneo, seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Saya punya anjing itu kalau sudah menjilat tangan saya, dia sedang meminta belas kasihan, dia sedang meminta sesuatu kepada saya, dan saya pasti beri. Dan Alkitab berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus berkata tidak patut memberikan, Alkitab berkata, "Biarlah anak-anak kenyang lebih dahulu." Di Markus 7 ayat 27. Berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dan wanita ini sambil menyembah, "Benar Tuhan." Tetapi anjing itu, anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari anak-anak. Dan Alkitab berkata dengan sangat bagus, "Karena kata-katamu itu, pergilah sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Markus 7 ayat 27. Saya mau coba bahas tentang perikop ini saudara. Seringkali saudara tidak pernah sadar ada satu kunci yang namanya kerendahan hati. Dan sebetulnya kerendahan hati itu hampir sama relevansi sekali dengan namanya worship, penyembahan. Kata worship dari kata proskuneo dalam bahasa Yunani artinya adalah, tadi saya ucapkan seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Saudara dibayangkan seperti anjing, makanya waktu wanita ini berkata, "Tidak patut melempar roti kepada anjing. Kamu tuh anjing." Dan dia berkata, "Benar. Anjing ini makan remahnya Tuhan." Itu kerendahan hati. Nah, seringkali kerendahan hati itu adalah kunci, saudara. Kalau saudara ngerti kerendahan hati itu adalah membuka, unlock sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa terbuka. Saudara bayangkan, Yesus hari itu datang kepada orang Israel. Yesus 33,5 tahun dia hanya datang kepada Jewish. Makanya berkata, "Aku datang kepada domba Israel yang hilang."
Aku tidak datang kepada Gentiles. Aku hanya datang kepada umatku, dombaku yang terhilang. Aku tidak datang kepada orang Yunani. Aku tidak datang kepada orang Sirofenisia. Aku tidak datang kepada orang Kanaan. Aku hanya datang kepada umatku dan bangsaku. Tapi wanita ini punya sebuah kunci yang seringkali orang Israel pun nggak tahu. Yaitu apa namanya? Kerendahan hati, worship. Saudara bayangkan, saya waktu baca ayat ini, anak saya sharing bagus sekali. Dia berkata, tapi kamu tahu nggak? Hari itu bukan jatahnya orang Sirofenisia. Bangsa kafir tidak menerima makan, tidak menerima mujizat, tidak menerima yang supranatural dari Yesus. Karena Yesus datang secara fisik kepada umatnya, kepada dombanya, bukan kepada orang kafir. Dan perempuan Sirofenisia adalah orang kafir. Tapi tiba-tiba, tahu apa yang terjadi? Harusnya Yesus berkata, biarlah anak kenyang. Yesus tidak pernah menyebut perempuan Sirofenisia itu anak, tapi Yesus menyebut anjing. Biarkan anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Biarkan anak Israel kenyang dulu. Ini bukan jatahmu, ini tuh bukan milikmu. Saudara bayangkan, saudara punya makanan yang untuk anak kandung saudara, tiba-tiba direbut sama anjing saudara. Saudara pasti marah. Anjing saudara pasti saudara gebuk. Ini makanan untuk anak saya, bukan untuk anjing saya. Saya di rumah punya anjing. Makanan anjing saya punya 1 toples, saudara. Saya tidak mungkin makan makanan anjing. Tapi anjing makan makanan saya. Saya makan di atas, saya makan di meja saya buang remah-remahnya, anjing saya makan. Tapi kita nggak pernah makan makanan anjing. Dan hari itu Yesus berkata nggak patut. Biarkan anak-anak kenyang dulu, biar yang Israel kenyang dulu, Yahudi kenyang dulu. Baru nanti kamu sisanya. Tapi wanita ini kerendahan hatinya membuat dia bisa menangkap yang harusnya bukan waktunya, bukan timingnya, bukan timetable-nya. Dia terima mujizat dari Tuhan. Kerendahan hati saudara, unlock, membuka kunci, surga terbuka. Saudara bayangkan, wanita ini harusnya mendapat mujizat 3,5 tahun kemudian. Kapan tuh Pak? Yesus harus mati dulu, Yesus harus bangkit dulu, Yesus harus keluar dari kubur dulu, Yesus harus naik ke surga dulu, baru Yesus memerintahkan kepada muridnya, kabarkan Injil kepada semua makhluk, kepada bangsa-bangsa lain, baru wanita ini terima namanya roti. Tapi hari itu, di masa 3,5 tahun, Yesus hidup di muka bumi, tiba-tiba surga yang sudah, langitnya sudah tembaga, tanah yang begitu besi, ada satu kunci, worship, yaitu menyembah dan kerendahan hati. Unlock, membuka kunci, langit tembaga dalam hidupnya. Kau punya langit tembaga? Doamu tidak terjawab? Yesus sepertinya diam saja? Sepertinya Yesus Tuhan, kau berdoa bertahun-tahun dan tidak pernah kunjung datang jawabanmu? Ada satu kunci lagi yang kau perlu pakai, kerendahan hati. Dan wanita ini pada saat dimaki-maki sama muridnya, dia tetap persevere, dia tetap teguh, tidak goyah. Pada saat Yesus berkata, gak patut memberikan kepada anjing, biarkan anak-anak kenyang. Dia berkata, memang anjing ini. Saat kau berani merendah di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan Yesus berkata, besar iman orang itu. Dia bisa mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dia bisa mengambil yang sesuatu yang bukan jatahnya. Bahkan dia bisa menarik waktu. Harusnya 3,5 tahun kemudian dia baru bisa terima mujizatnya. Dia bisa pangkas itu. Gara-gara kerendahan hatinya. Unlock. Membuka kunci kerajaan surga. Saudara, saya mau berkata, mari belajar bahwa kerendahan hati adalah kunci. Worship dan kerendahan hati itu seperti twins. Dia kerjasama. Saat orang mulai menyembah, dia meletakkan satu pribadi yang paling tinggi di atas hidupnya. Itu kata sembah. Itu seperti anjing yang menjilat tangan tuannya, meminta belas kasihan. Seperti wanita ini. Saudara, ada satu kunci lagi. Pada saat imam masuk ke ruang Maha Kudus, di zaman dulu, hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Saya kasih umpama, seandainya di belakang saya ini adalah tabir. Tabir bait Allah, warna merah yang tinggi besar sekali. Dan tiba-tiba saudara sebagai seorang anak Tuhan atau seorang imam, saudara mau masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan. Dan hari itu di depan tabir yang tinggi, besar dan tidak bisa dibuka oleh tangan manusia hari itu. Tiba-tiba saudara ada depannya ada sebuah ukupan, yaitu doa, incense.
doa yang dinaikkan. Saudara bakar doa saudara. Saudara panjatkan pagi, siang, dan malam. Dan kemudian naik seperti dupa yang harum di hadapan tahta Tuhan. Terus naik, terus naik, terus naik. Dan saudara tahu ada satu kejadian yang bagus sekali. Pada saat imam masuk ke ruang Maha Kudus, sebelum dia masuk ke ruang Maha Kudus, dupa itu harus diisi dengan namanya korban bakaran. Saudara letakkan banyak hal dalam hidupmu sebagai korban persembahan, seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan, seperti pujian dan penyembahan, seperti dupa asap mengepul naik terus, dan kemah itu tertutup sangat ketat, tidak ada asap yang bisa keluar. Dan tiba-tiba asap itu naik semakin tinggi, dan akhirnya di lubang-lubang tabir bait Allah yang sangat tinggi, megah dan menakutkan, orang salah masuk mencekam dan bisa mati, karena imam besar pun bisa mati pada saat dia tidak kudus di hadapan Tuhan. Tiba-tiba asap doa saudara, asap penyembahan saudara, asap korban saudara yang saudara bakar di hadapan Tuhan itu mengepul terus sampai penuh dengan asap yang luar biasa, dan masuk ke sela-sela dalam tempat tirai-tirai itu, masuk ke dalam, dan sampai ruang Maha Kudus penuh dengan asap. Ada seorang hamba Tuhan berkata, Tommy Tini berkata, pada saat imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, pada saat dia melihat tabut perjanjian, dia tidak boleh kelihatan dagingnya. Itu harus penuh dengan asap. Pada saat asap itu penuh, ditutupi dengan namanya doa, ditutupi dengan pujian, ditutupi dengan namanya sacrifice. Disitulah Tuhan berkenan, dan tabir itu akan dibuka, dan imam itu bisa masuk, dan dia tidak akan mati berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Saudara, ada satu kunci. Kau ingin membuka tabir yang sangat menakutkan itu, naikkan dupa doamu. Naikkan korban bakaranmu, letakkan di atas mezbah. Pada saat kau letakkan di atas mezbah, terus doa tidak pernah berhenti dan tidak pernah jemu, terus sampai asap itu tebal. Pak, kok belum dijawab doa? Terus naikkan, jangan pernah berhenti, jangan kehilangan lose trust, jangan kehilangan rasa percayamu kepada Tuhan. Terus naikkan, naik. Jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan tiba-tiba ruang Maha Kudus penuh dengan asap doa saudara, penuh dengan asap korban persembahan saudara, penuh dengan namanya sacrifice yang saudara letakkan, penuh. Dan tiba-tiba tangan itu mulai membuka tabir, dan saudara berkata, "Come, datang. Apa yang kau minta daripadaku? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu." Seringkali orang Kristen tidak punya prinsip ini. Itu apa-apa? Kerendahan hati. Itu apa-apa? Worship. Penyembahanmu harus naik seperti asap. Penyembahanmu harus naik seperti dupa yang harum. Harus memenuhi ruang Maha Kudus. Tidak boleh sampai kelihatan kedaginganmu. Tidak boleh sampai kelihatan dosamu. Tidak boleh kelihatan kenajisanmu. Harus dipenuhi dengan asap, dengan doa, dengan korban, dengan insen, sampai menutupin semua dengan kemuliaan Tuhan. Disitulah kau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau. Minta apa saja dan kamu akan diberikan kepadamu. Saudara, saya percaya pada saat itu terjadi. Itu yang terjadi. Saudara, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah pada saat Musa dia naikkan tangannya di sebelah kanan Harun dan sebelah kirinya Hur, dan Yosua kemudian berperang melawan Bani Amalek. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu Musa penat tangannya, dan pada saat Musa penat tangannya mulai turun ke bawah. Israel yang dipimpin oleh Yosua kalah perang. Tapi pada saat Harun dan Hur mulai menaikkan tangannya kembali, Israel yang dipimpin oleh Yosua perang dan menang. Apa itu saudara? Pada saat kau angkat tanganmu untuk nyembah, pada saat ada orang mulai kau sembah Tuhan. Sekarang hubungannya ngangkat tangan dengan perang dan akhirnya menang itu hubungannya apa saudara? Saudara gak pernah tahu. Pada saat engkau menyembah, kau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, engkau sedang unlock supranatural, alam roh kau sedang buka. Kau buka sesuatu gerak dan malaikat turun berperang dalam hidup saudara. Tapi mulai pada saat tangan mulai turun, kau tidak mulai menyembah, tidak ada orang yang menopang hidupmu dalam pujian dan penyembahan dan kerendahan hati dalam dirimu, saudara akan kalah. Tapi pada saat kau mengangkat tangan dan kau menyembah, kau datang kepada Tuhan, tiba-tiba saudara sedang unlock pintu alam roh, kau buka gelap, malaikat berperang buat hidup saudara. Saudara ngalami apa hari ini? Kau sedang dalam kesedihan, kau sedang dalam tekanan, kau butuh mujizat. Ada satu kunci. God give grace to the humble. Tuhan berikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Pada saat engkau rendah hati, pada saat kau mulai menyembah,
pada saat kau taruh korbanmu, di situ kau sedang unlock, kau sedang buka pintu. Dan Yesus berkata, karena kata-katamu itu benar Tuhan, anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kata penyembahan pertama kali muncul bukan dengan lagu. Kata penyembahan pertama kali muncul pada saat Abraham membawa Ishak di atas gunung Moria. Dan Abraham berkata, mari naik ke atas gunung karena aku mau menyembah Tuhan. Menyembah adalah sikap hati. Menyembah adalah kerendahan hati. Menyembah bukan hanya dengan lagu-lagu yang lambat. Saudara bisa menyembah dengan pujian. Tapi menyembah is just a matter about our heart. Itu adalah sikap hati saudara. Itu adalah attitude saudara. Dan Abraham membawa Ishak. Dan dia naik ke atas gunung. Dan dia berkata, aku mau bertemu dengan Tuhan. Dan menyembah. Menyembah apa saudara? Dia bawa putranya yang terbaik. Dikorbankan di atas gunung. Kata menyembah. Pada saat Yesus berkata, karena kata-katamu itu. Ibu, benar Tuhan. Anjing ini makan remahnya. Aku tidak bisa tunggu 3 tahun lagi Tuhan. Aku tidak bisa tunggu Engkau mati dulu di atas kayu salib. Aku tidak bisa tunggu Engkau bangkit dulu. Hari ini yang kafir, Kau tidak pernah datang kepada orang kafir. Kau datang kepada umatmu. Kau datang kepada anak-anakmu. Yang harusnya kenyang adalah anak-anak. Dan aku bukan anak-anak. Aku adalah anjing. Makan remah-remahnya. Dan Yesus berkata, wow, besar imannya. Karena kata-katamu. Jadilah anaknya sembuh. Saudara tahu baca Alkitab. Seketika anaknya yang di rumah, tidak di depan Yesus loh, langsung sembuh. Penyembahan, kerendahan hati, sikap, unlock, membuka kunci alam roh, alam surga. Langit tembaga terbuka pada saat engkau menyembah dengan kerendahan hati. Saya berdoa pesan Tuhan hari ini memberikan sebuah perenungan dalam hidup kita. Sudahkah hati kita menyembah Tuhan? Saya percaya biar pesan pada hari ini memberikan saudara sebuah sikap. Mari belajar rendah hati. Saya dengar banyak cerita dari seorang hamba Tuhan. Di surga semua para orang kudus kental sekali dengan namanya kerendahan hati. Begitu engkau ketemu dengan mereka, mereka akan terlebih dahulu memberikan hormat kepada saudara. Itulah sikap. Saya percaya kita tidak dipanggil untuk bermusuhan. Kita tidak pernah dipanggil untuk berkompetisi, tapi kita dipanggil untuk saling mendahului, memberikan hormat. Dan itulah kerendahan hati. Saya percaya perempuan ini bisa mengerti prinsip membuka kunci alam roh, membuka kunci langit tembaga. Dan dia berkata, aku makan remahnya. Yesus berkata, karena kata-katamu itu, jadilah dan sembuhlah anaknya seketika. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, biar pesan Tuhan ini jadikan kekuatan dalam hidup kami. Dan kami percaya pada saat kami merendah, God give grace to the humble. Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada langit tembaga, semua bisa di-unlock, dibuka dengan kunci kerendahan hati. Dan kami bertemu dengan Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. God bless you.